Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Kepo Lovers, apakah kalian pernah dengar tentang Laut Merah? Meski belum pernah melihat atau berkunjung secara langsung, tapi mungkin beberapa dari kalian mengingatnya atau bahkan tahu dari kisah Nabi Musa alaihi salam ya. Laut yang secara geografis terletak di Jazirah Arab ini memang selalu mengundang rasa penasaran dari banyak orang di seluruh dunia. Beragam alasannya, mulai dari warna air sampai sejarah masa lalunya yang berkaitan erat dengan kisah Nabi Musa. Di balik semua kisahnya yang masih banyak dibicarakan sampai saat ini, gimana kalau kita cari tahu nih Kepo Lovers tentang apa saja fakta menarik dari laut yang juga memiliki nama lain Laut Teberau ini? Kalian penasaran? Simak Kepopedia sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah, Masya Allah, inilah 4 fakta Laut Merah yang dibelah oleh Nabi Musa alaihi salam versi dari Kepopedia. Kisah Nabi Musa alaihi salam di Laut Merah. Kepo Lovers, sebagai tambahan informasi, Laut Merah sendiri memiliki bentuk memanjang dan memisahkan benua Asia serta Afrika dengan beberapa negara yang berbatasan langsung. Ayo, ada yang tahu nggak negara mana saja itu? Dari benua Afrika sendiri, negara yang berbatasan langsung dengan Laut Merah adalah Djibouti, Eritrea, Mesir, dan Sudan. Sedangkan di benua Asia ada Palestina, Arab Saudi, Yaman, dan Yordania. Nah, sekarang sambil cari tahu lebih lanjut, yuk sambil kita mengulang sedikit tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam dikisahkan pernah membelah Laut Merah dan berhasil menyelamatkan kaumnya dari Firaun. Dikutip langsung dari The Guardian, studi membuktikan jika mukjizat itu bukanlah hal yang sepenuhnya mustahil Kepo Lovers, tapi lebih tepatnya perlu kekuatan dan pengaturan yang tepat sampai keajaiban itu bisa terjadi, yang sepenuhnya merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, peneliti dari National Center of Atmospheric Research atau NCAR dan the University of Colorado juga membuktikannya dengan pemodelan komputer. Ilmuwan itu menggunakan variasi kekuatan ombak dan angin sampai bisa menyediakan tanah kering yang bisa dilewati kaum Nabi Musa pada saat itu. Menurut mereka, laut yang membelah bisa sangat terjadi melalui pergerakan air yang dinamis. Di satu sisi, kekuatan angin juga menggerakkan air sesuai dengan hukum fisika, menciptakan areal yang aman untuk dilewati dengan air di kedua sisinya, sampai akhirnya air kembali lagi ke tempat semula. Setidaknya, itulah penjelasan ilmiah dari pimpinan riset Carl Drews. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Lokasi yang menjadi latar kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, Kepo Lovers, ngomongin tentang Laut Merah pasti tempatnya sangat luas ya, bahkan sampai lintas benua. Tapi apakah kalian penasaran di bagian manakah Nabi Musa pernah membelah laut ini? Menarik untuk diketahui karena beberapa periset juga mengeluarkan dugaan lokasi yang menjadi saksi bisu kisah nyata Nabi Musa alaihi salam tersebut. Banyak dari periset tersebut yang menyebutkan jika peristiwa itu mungkin saja terjadi di bagian Laut Merah yang terletak di sebelah utara Mesir. Anginnya yang sangat kuat dan bertiup sepanjang malam menjadi salah satu alasan terkuat, karena dipercaya bisa mendorong air di daerah pesisir Laut Merah di wilayah tersebut, Kepo Lovers. Dan kondisi inilah yang membuat Laut Merah terbelah hingga bisa dilalui oleh Nabi Musa serta para kaumnya. Selain itu, Kepo Lovers, peneliti juga memperkirakan kalau saat itu angin bertiup dengan kecepatan tetap yaitu 63 km per jam dari arah timur ke barat. Angin itu melewati area yang direkonstruksi peneliti sebagai danau sepanjang wilayah Mediterania. Menariknya, wilayah itu sekarang dekat dengan Port Said, sebuah kota yang terletak di Mesir Utara dan ujung terusan Suez. Kekuatan angin dan air dipercaya mampu mendorong air ke pesisir barat yang memperlihatkan jalan lebar berlumpur. Selanjutnya tersedia jalan yang lebih baik dan kering untuk bisa dilalui oleh kaum Nabi Musa sampai ke tempat seberang.
Gimana Kepo Lovers, apakah kalian punya dugaan lain terkait tempat terjadinya mukjizat Nabi Musa itu? Misteri warna Laut Merah. Kepo Lovers, mendengar nama Laut Merah pasti kalian pernah berpikir kan kalau nama ini diambil dari warna airnya yang merah? Dikutip dari banyak sumber, ternyata meski namanya adalah Laut Merah, tapi ternyata bukan berarti warna air di lokasi tersebut selalu merah loh. Khusus untuk warna air di wilayah yang memanjang dari utara ke selatan sebenarnya adalah biru hijau. Tapi fakta menarik yang perlu kalian ketahui di sini adalah di Laut Merah banyak hidup Cyanobacteria algae. Jadi saat alga ini mati, air Laut Merah otomatis akan berubah warna menjadi merah kecoklatan secara perlahan. Dan uniknya, warna merah yang dihasilkan ini tidak sama loh untuk setiap wilayah Laut Merah. Bagi orang-orang yang melihatnya, Laut Merah yang memiliki kedalaman rata-rata 490 meter memang terlihat sangat keren dan bikin kagum. Tapi Laut Merah sesungguhnya adalah wilayah yang diklaim menjadi sangat berbahaya bagi kapten, anak buah, atau penumpang kapal. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena di wilayah ini terkenal sekali dengan badainya yang besar, memiliki banyak karang besar, dan pulau di bawah air yang beresiko mengakibatkan kapal di atasnya menjadi karam. Kandungan air terasin di dunia. Selain warnanya yang menarik perhatian banyak orang, ternyata air di Laut Merah juga menyimpan rahasia tak kalah menarik nih Kepo Lovers. Sebuah sumber terpercaya dari Encyclopedia Britannica menyatakan jika air di Laut Merah menjadi salah satu yang memiliki rasa paling asin dan bersuhu panas di dunia. Hal ini diketahui karena Laut Merah memiliki penguapan tingkat tinggi dan disertai curah hujan yang sangat sedikit di tiap tahunnya. Hujan di kawasan Laut Merah seringnya terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan dibarengi juga dengan badai petir, bahkan sesekali badai debu yang bikin ngeri. Selain itu Kepo Lovers, kalian juga perlu tahu kalau Laut Merah tidak memiliki sungai atau aliran air lain apapun loh. Jadinya benar-benar tidak ada asupan air yang masuk ke wilayah tersebut. Sementara itu di bagian selatan Laut Merah cenderung menyempit dan terhubung langsung dengan Teluk Aden. Dan terakhir mengenai suhu permukaan Laut Merah di musim dingin diklaim mencapai angka 28 derajat Celcius. Sedangkan di musim panas bisa lebih dari 34 derajat Celcius. Tapi meski begitu Kepo Lovers, dengan tekanan suhu yang cukup tinggi, karang dan organismenya yang ada di Laut Merah cenderung hidup segar dan sehat. Hal menarik apa yang baru kalian tahu tentang Laut Merah, Kepo Lovers? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.